Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana keadaan adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 di mata kuliah struktur baja. Pada kali ini kita akan menyambung pembahasan kita mengenai materi kita yaitu elemen balok kolom. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa elemen balok kolom ini merupakan suatu elemen yang paling penting yang ada di suatu struktur bangunan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana sih untuk merencanakan atau mendesain dari elemen balok kolom ini. Kemudian bagaimana tahapannya itu akan saya sampaikan melalui suatu contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama berikut ini. Baik, kita mulai. Saya punya suatu contoh soal. Anda bisa lihat contoh soal ini di dalam buku, yaitu di halaman 257 ya, yaitu contoh soal, contoh soal 11.2 di halaman 255 ya. Nah, contoh soalnya Anda bisa lihat berikut ini ya. Jadi di dalam contoh soal 11.2 ini ada suatu elemen balok kolom yang dimana merupakan profil WF ya. Nah, profil WF dengan tipe 400 kali 200 kali 8 kali 13. Nah, elemen WF ini dijadikan sebagai elemen balok kolom dengan tipe portal yang tidak bergoyang. Oke. Kemudian mutu bajanya ini diketahui adalah BJ41, berarti kita punya FG-nya adalah 250 MPa ya. Nah, selain data ini diketahui juga bahwa elemen balok kolom ini hanya memiliki suatu momen dominan, yaitu momen arah X, sedangkan momen arah Y itu tidak akan ditinjau karena momennya tidak dominan. Nanti itu akan berkaitan pada saat kita mengecek elemen balok kolom kita. Ya, itu untuk data tambahan. Kemudian kita lihat lagi bagaimana elemennya ini bekerja terhadap beban. Jadi ini tadi kita sebut sebagai WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Kemudian pada tumpuannya ini ada tumpuan yang bersifat ini kalau kita bisa bilang ya dulu dia termasuk ke dalam sendi-sendi ya. Sendi kenapa? Karena di sini di ujungnya ini ada bulat seperti ini ya. Memang bentuknya kayak jepit, tapi kita lihat di sini ada bulat-bulat kecil ini menandakan dia sebagai sendi sebenarnya. Nah, karena ini sebagai sendi, nanti ini berkaitan dengan nilai faktor panjang tekuknya, faktor panjang tekuk yang akan kita pakai. Kemudian batang ini memiliki beban, yaitu beban aksial yang kita kasih simbol dengan N, kemudian beban momen ya, yang kita kasih simbol dengan M di sini. Lalu bebannya adalah beban eksentris, yaitu beban bekerja pada tengah-tengah sumbu longitudinal. Lalu momen yang bekerja ini pada sisi bawah ini nilai momennya adalah 0. Pada sisi atas ini nilai momennya adalah M1. Ini karena terpotong ya, nilai M1 ini sebenarnya adalah nilainya, sebentar saya lihat. Momennya adalah 12, nanti juga kita hitung ya. Momennya bernilai 16 di ujung atas ini. Baik, kita sudah mengetahui data-data pada perancangan. Selanjutnya kita mulai melihat lagi nih. Nah, ada sedikit data lagi yaitu data beban. Nah, diketahui bahwa kolom menerima beban aksial yang ini ya, beban N. Ini aksial tekan nilainya adalah 15 ton. Untuk D ini beban mati, kemudian 30 ton untuk L yaitu beban hidup. Serta momen lenturnya sebesar 2 ton meter, ya, ini untuk beban mati, dan 6 ton meter ini untuk beban hidup. Jadi ada beban berupa beban aksial dan momen lentur. Ini dia ya, beban aksial dan momen
bentuk. Ada 2 beban di sana. Kemudian diketahui panjang kolomnya adalah 3,5 meter. Jadi dari ujung ke ujung ini panjangnya adalah 3,5 meter atau 350 mm. Oke, dari data-data tersebut kita bisa menghitung yang pertama itu adalah beban, ya. Berapa sih beban? Dalam hal ini adalah beban terfaktor. Artinya beban terfaktor, beban ditambahkan dengan faktor kombinasi beban, yaitu 1,2 D dan 1,6 L. Jadi kita akan hitung, kemudian selanjutnya kita akan menghitung aksi kolomnya, ya, di mana elemen tersebut akan bersifat atau beraksi sebagai suatu kolom. Kemudian kita akan melihat aksi balok, ya. Lalu kita akan lihat berapa nilai perbesaran momen. Baru terakhir kita akan cek dia terhadap persamaan elemen balok kolom, ya. Oke, kita mulai yang pertama. Tahapan yang pertama kita mencari beban terfaktor. Karena kita menghitung 2 gaya dalam, yaitu gaya aksial dan gaya momen, ya, maka kita membutuhkan dua tipe beban. Yang pertama yaitu NU, kita cari gaya aksialnya. Ini kita dapatkan dengan 1,2 kita kali dengan beban mati yang diketahui tadi ya sebesar 15 ditambah dengan 1,6 beban hidup. Beban aksial ya, sifatnya adalah beban hidup. Nah, 1,2 kali 15 ditambah 1,6 kali 30, ini kita hasilkan 66 ton. Lalu kita mencari nilai MU, yaitu momen lentur. Ini juga sama, faktornya adalah 1,2 MD tambah 1,6 ML. Ya, kita tinggal masukkan tadi nilai dari MD-nya atau momen lentur beban mati itu adalah 2 dan nilai momen lentur akibat beban hidup adalah 6. Sehingga diperoleh MU-nya adalah 12 ton meter. Oke, setelah dapat beban beban terfaktor ya, ini kita tinggalkan dulu. Ini kita peroleh nilai FU dan MU-nya, kita biarkan dulu. Kita mencari aksi kolom ya. Aksi kolom ini yang pertama kita lakukan adalah menghitung rasio kelangsingan maksimum ya. Nah, pertama yang kita cari adalah lambda, yaitu faktor kelangsingan. Ini merupakan perkalian antara panjang faktor tekuk ya dikali dengan panjang batang dibagi dengan jari-jari girasi ke arah Y, karena arah Y tadi yang kita anggap sebagai arah yang dominan. Kemudian nilai K ini diasumsikan 1 karena kita anggap tadi kita lihat ini tipe peletakannya adalah sendi-sendi, maka kita anggap dia nilainya adalah 1. Kemudian kali 350 ini adalah panjang batang dibagi dengan RY, ini adalah jari-jari girasi arah Y. Ini dapatnya dari mana? Kita bisa mencari atau kita bisa melihat dari tabel profil baja. Ya, di buku di paling belakang halaman lampiran kalau Anda mau cek. Nah, pada tabel profil baja ini, saya punya tabel profil baja, Anda bisa download kalau tidak ada buku, download di internet tabel profil baja, kemudian pilih yang tipenya WF nih ya, Wide Shapes seperti ini, lalu carilah profil 400 kali 200 kali 8 kali 13 sesuai dengan soal kita tadi ya. Soal kita tadi, nih ya. Pemilihannya ditetapkan 400 kali 200 kali 8 kali 13. Nah, kita cari 400 kali 200 yang ini ya. Kemudian nilainya TF-nya adalah 8, TW-nya adalah 13 ya. Kita lihat di sini ada radius of gyration. Nah, Anda lihat yang untuk sumbu Y, nilainya 4,54. Ini yang kita gunakan di dalam rumusan yang tadi ya. Rumusan mencari lambda. Ini dia lambda. 4,54. Maka Anda peroleh lambdanya adalah 77,1. Selanjutnya kita mencari lambda C, lambda kolom. Ini rumusnya adalah 1 per Pi kali K kali L per RY. Ini nilainya tadi sudah dapat ya, 77,1 kali akar FY per E. Nah, akar FY ini adalah tegangan. Ya, asalnya dari di sini ya. Kalau BJ41 kita cari FY-nya berapa nilainya, yang dari tabel di halaman buku pertama ada 250. Kemudian dibagi dengan modulus
elastisitas baja itu nilainya 200.000 MPa atau Newton per milimeter persegi, maka kita masukkan ke dalam rumusan lambda C, lalu kita peroleh lambda C-nya adalah 0,8677. Selanjutnya kita hitung omega, ya. Kalau Anda perhatikan, semua rumus yang ini ada di dalam materi batang tekan, ya. Batang tekan, nanti coba Anda buka, ini rumusnya sama. Jadi urutannya misalnya lambda, lambda C, kemudian omega, ya. Nah, di omega, kita akan menjabarkan 1,43 dibagi 1,6 kurang 0,67 kali lambda C. Lambda C kita sudah peroleh tadi nilainya. Sehingga omega kita peroleh 1,4038. Lalu mencari nilai NN, ini adalah gaya aksial, tahanan nominal dari penampang, ya. Rumusnya adalah AG kali FCR, di mana FCR adalah FY dibagi omega. Maka kita tinggal masukkan AG, ini adalah luasan gross dari penampang yang kita pilih. Ya, tadi kita pilih penampangnya adalah 400, 200, 813, ya. Berapa sih AG-nya? Kita cari dalam tabel profil baja. Tadi juga, ya, ini 400, 200, 813, AG-nya adalah ini ya, 84,12 cm persegi. Atau kalau kita jadikan ke dalam meter, maka kita peroleh, dalam milimeter ya, kita peroleh 8.412 mm persegi. Kemudian kali FY bagi omega, FY-nya adalah 250, omega-nya adalah 1,4038, dapatlah NN 149,8. Lalu NU per Pi kali NN, Pi-nya ini adalah Pi untuk batang tekan, ya, nilainya 0,85. NU-nya tadi kita peroleh dari mana? NU dari mencari beban per faktor ini. NU 66 ton. 66 dibagi 0,85 kali 149,8, ya. Ini kita peroleh nilainya adalah 0,52. Nah, nilai ini lebih besar daripada 0,2, ya. 0,2. Kita ingat persamaan 1135 pada pertemuan sebelumnya. Coba Anda buka lagi, nanti persamaannya adalah ya. Saya buka. Ya. Jika NU per PNN besar sama dengan 0,2, maka nantinya kita akan menggunakan rumus NU per PNN tambah 8 per 9 kali buka kurung MUX per PB kali MNX tambah MUX per PB kali MNY. Karena tadi kita tidak menggunakan sumbu yang lemah, yaitu sumbu koordinat X, maka yang MUX per PB kali MNX itu kita hapus atau kita tidak gunakan, tinggal MUY per PB kali MNY. Nah, ini nilainya harus kecil sama dengan 1. Nanti ini maknanya, ya, persamaan 1135. Oke, nanti kita akan kerjakan juga. Kita lanjut dulu ke aksi balok. Jadi kita akan periksa apakah WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 ini kompak atau tidak. Kenapa kita harus cek dulu kompak atau tidak? Karena kita akan menentukan kita memakai rumus yang mana untuk mencari MN. Anda masih ingat dalam rumus balok utur ada 3, ada kompak, tidak kompak, dan langsing. Kalau kompak maka kita gunakan rumus MN ini sama dengan AG kali FY kali Pi-nya. Nah, kalau tidak kompak ada lagi rumusnya yang memperhitungkan antara torsional baktingnya. Oke, sekarang kita lihat apakah dia kompak atau tidak. Yang pertama kita mencari dulu nilai BF per 2TF, ya. Nah, ini kita bandingkan nanti dengan nilai lambda P. Ya. BF ini adalah lebar dari profil, ini dia dari sini misalnya 200 dibagi dengan 2 kali TF, 2 kali 13 yang dari sini, ya, diperoleh 7,6923. Nah, nilainya ini lebih kecil daripada lambda P, yaitu 170 dibagi akar FY. FY-nya adalah 250 MPa, sehingga diperoleh 10,75. Tapi nilai 7,6923 ini kecil daripada 10,75. Kemudian NU per Pi BNY ini adalah nilai perbandingan antara
kapasitas aksial dari beban dibandingkan kapasitas penampang dari profilnya. Didapat dari 66 kali 10 pangkat 4, 66 dari sini, ya, dari beban terfaktor yang kita hitung di awal pertama kali tadi. Kemudian, ya, kita bagi dengan sini tadi ya, 0,9 ini adalah faktor reduksi untuk aksi balok ya, kali FY 250 MPa kali AG. AG-nya adalah luasan gross dari si WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Maka diperoleh nilai 0,3487, ini lebih besar dari 0,125. Lalu lambda P, kita cari dengan rumusan ini ya. Nah, kemudian dia nilainya lebih besar sama dengan 665 per FY. Lalu kita lihat nih, berapa sih lambda. Ini lambda P-nya ini ya. Nah, kita nanti bandingkan nilai ini. Lambda P-nya 62,65. Ini kita lihat berapa syarat. 665 per FY-nya ini 42,06. Ini lebih besar daripada yang ini. Maka lambdanya kita cari H per TW. Ini lebih besar daripada lambda P yang kita peroleh tadi di atas. Ini untuk web, yang ini untuk sayap ya. Nah, oke. Nah, web dan sayap ini sama-sama kecil daripada lambda P, sehingga kita bisa bilang bahwa penampang kita adalah penampang kompak. Nah, penampang kompak, kita lihat LP-nya itu adalah 2,2684 meter, kecil daripada L sama dengan 3,5 M. Untuk mencari LP dan LR, Anda lihat lagi di bab atau torsi ya, lateral torsional buckling atau torsi lateral ya, rumusnya, sehingga didapatkanlah nanti perbandingan antara LP, L, dan LR-nya. Lalu untuk selanjutnya, ya, karena LP-nya ini kecil dari L, kecil dari LR, maka MN-nya terletak antara MP dan MR. Ini untuk CB sama dengan 1. Nah, tapi CB kita, kalau kita hitung, ini nilainya adalah 1,67. CB ini ada rumusannya ya, di dalam slide presentasi sudah saya munculkan di situ ya, nilai rumusnya. Bagaimana mencari nilai CB ya, Anda pelajari lagi. Oke, kita lanjut nih, sehingga ada kemungkinan MN sama dengan MP. Sehingga kita masukin dulu rumusnya nih, MN sama MP kan rumusnya adalah ZX kali FY ya. Nah, ZX ini bisa dapat dari tabel profil baja lagi. ZX itu yang ini ya. Nah, 1190 cm per pangkat 3 atau persegi. Nah, pangkat 3 ya. Nah, jadi tadi nilainya adalah yang ini ya, 1190. Nah, untuk arah X ya, modulus of section ZX-nya. ZX ini nilainya kali dengan FY 250 MPa, maka diperoleh MP-nya adalah 32,1485 meter. Lalu kita cari berapa sih nilai MR, reduksinya. Ini adalah modulus elastisitas atau SX, kita kali FY kurang FR ya. SX-nya adalah 1190 kali 10 pangkat 3 dikali 250 kurang 70. FY-nya adalah 250 MPa, FR-nya ini ditetapkan 70 MPa ya. Ini udah pernah saya jelaskan kenapa 70. Diperoleh MR-nya adalah 21,42 ton meter. Selanjutnya kita mencari MN nih, karena dia tadi kita anggap dia sebagai rentan terhadap tukuk torsi lateral, maka kita coba lagi MN dengan rumus ini ya. MN CB buka kurang MR tambah MP kurang MR kali LR kurang L per LR kurang LP tutup kurung kecil sama dengan MP. Maka kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi ya. Maka kita peroleh MN-nya adalah 48,57 ton meter. Nah, karena MN tidak boleh lebih dari MP, maka kasus ini MN sama MP. Sehingga Pi B kali MNX sama dengan 0,9 kali 52,72395, maka digunakan yang ini ya. Ini ada keliru nih ya. MN sama dengan MP ini 32,148, di sini 45, di sini 52.
52,723. Mestinya yang ini ya, nilai P ya, 32,148. Nah, kemudian kita hitung perbesaran momen, rasio kelangsungan K kali R per R yang diperhitungkan dalam perbesaran momen harus berhubungan dengan sumbu lenturnya. Dalam soal ini sumbu lentur adalah sumbu X ya, sehingga Kx kali Lx per Rx ini adalah K-nya kita anggap 1, L-nya 350 panjang bentangnya, kemudian Rx dari gerasi X-nya adalah 16,8. Ini nilainya adalah 20,83, kemudian kita cari CM-nya. 0,6 kurang 0,4 kali M1 per M2, M1 kita anggap 0, karena tadi di awal nih, di soal dikasih tahu ya, di bawah 0, di atas ini nilainya adalah sesuai dengan ini, 12 ton meter. Maka kita masukkan ke dalam rumus CM tadi, 0,4 kali 0 per 12, sehingga diperoleh CM-nya adalah 0,6. Lalu kita cari NEL, Pi kuadrat kali E kali AG per K kali L per R kuadrat. Masukkan saja rumusnya. Ini sudah ada data-datanya, sehingga diperoleh NL-nya adalah 3826,93 ton. Nah, setelah itu kita cari delta B-nya dengan memasukkan CM, NU, dan EL, sehingga didapat delta B-nya 0,61, dan ini lebih kecil daripada 1. Nah, dia delta B ini nilai harus minimal 1, sehingga yang kita cari tadi tidak digunakan, yang dipakai adalah nilai 1. Lalu kita periksa terhadap persamaan 1135 ya. Ini MOX-nya diketahui delta B kali MNTU, sehingga 1 kali MNTU-nya adalah 12 ton meter ya. Kemudian kita lihat rumusnya, kita masukkan di sini, kita pakai rumusnya 1135 bukan 1136 ya. 1135 ini rumusnya NU per Pi kali NN tambah 89 kali MOX per PB kali MNX. Ini harus nilainya lebih kecil daripada 1. Nah, NU per Pi NN ini nilainya adalah 0,52 ya. Kita pernah cari tadi ya. NU per Pi NN 0,52 ya ini. Kemudian saya ini keliru, NU per PNN itu diambil dari sini. NU dari atas tadi ya ke aksial, yaitu aksi batang tekan yang ini ya. Ini mestinya ya 0,52 ya. 0,52 di sini tadi berapa? Pas ya. Oh ya pas ya. Oke, diambil dari atas aksi kolom. Ini kita peroleh 0,52 ditambah 8/9 kali 12 per PB kali MNX ini 32, sekian tadi ya. 32, sekian. Ini ya, dapat dari sini. Nah, kemudian kita lihat nilainya. Ini harus kecil sama dengan 1. Nah, kita bisa buktikan bahwa nilai perhitungan ini 0,89 nilai kecil daripada 1. Maka pemilihan profil WF 400-200-813 ini bisa kita katakan mencukupi untuk memikul beban-beban yang ada sesuai dengan desain LRFD. Baiklah, itu salah satu contoh soal yang bisa kita bahas, yang bisa kita telaah di sini. Untuk contoh soal berikutnya tidak jauh berbeda dengan contoh soal ini, hanya ada sedikit variasi pada apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, Anda bisa coba telaah di contoh soal berikutnya di dalam buku kita. Kemudian Anda boleh kerjakan latihan soalnya juga sebagai latihan Anda dalam mempersiapkan diri ke ujian akhir semester nantinya. Belum saya kasih untuk tugas minggu depan tugas ya. Nah, silakan Anda pelajari dulu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan melalui grup WA saya, grup WA kita di Subtu Baca 2 ya, ataupun melalui Japri di WA saya, silakan. Itu. Nah, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, lebih dan kurang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.